Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan materi mengenai banding, gugatan, dan peninjauan kembali, gitu ya, secara singkat aja. Karena untuk sebagian ulasannya sudah saya berikan di modul dan nanti mohon dicek modulnya, ada di modul 2 ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan banding? Banding merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap suatu keputusan. Keputusan apa itu? Nah, biasanya itu adalah surat keputusan keberatan. Jadi, bila wajib pajak itu belum merasa puas dengan surat keputusan keberatan, maka dia bisa mengajukan proses banding. Ya. Nah, sedangkan gugatan, apa yang dimaksud dengan gugatan? Gugatan merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Ya, jadi kalau misalkan terjadi kesalahan ya dalam prosedur penagihan pajak, maka ini akan dibawa ke gugatan gitu. Jadi itu adalah bedanya banding dan gugatan. Jadi kalau misalkan kita amati ya, jadi kalau misalkan syarat untuk mengajukan banding ya, itu jelas si wajib pajak harus membuat surat permohonan gitu. Tetapi yang nggak kalah pentingnya ya, ketika mengajukan banding, wajib pajak harus sudah membayar 50% ya dari surat ketetapan pajak yang sudah dicantumkan di surat keputusan keberatan. Jadi misalkan ternyata berdasarkan surat keputusan keberatan itu si wajib pajak masih memiliki hutang pajak sebanyak 100 juta. Itu maka 50 juta itu harus dilunasi dulu sebelum dia mengajukan banding. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih dengan peninjauan kembali gitu ya? Oke. Sebentar ya. Nah, sebenarnya kalau peninjauan kembali itu ya, itu diajukan apabila dalam putusan pengadilan pajak itu didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat gitu. Dan juga adanya bukti-bukti yang kemudian bukti-bukti tersebut itu dinyatakan diduga bukti-bukti tersebut adalah palsu gitu. Itu bisa diajukan peninjauan kembali. Kemudian juga kalau misalkan terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu baru bisa diajukan peninjauan kembali. Kalau misalkan nggak ada case-case tersebut ya, maka ya hanya cukup melalui proses banding selesai gitu. Tapi ketika ada diperkirakan atau diduga ada tipu muslihat atau diduga bahwa hakim ini punya istilahnya kedekatan dengan si tergugat, terus kemudian mereka melakukan kong kali kong dan sebagainya. Nah, itu baru bisa diajukan namanya peninjauan kembali ya. Kalau misalkan tidak ya nggak boleh, cukup sampai di proses banding atau gugatan aja yang diselesaikan di pengadilan pajak. Jadi saya rasa itu bedanya antara banding, gugatan, dan juga proses peninjauan kembali ya. Saya rasa itu adalah materi yang harus kita pelajari di semester ini dan yang harus dipahami. Untuk selanjutnya, saudara-saudara silahkan mempersiapkan untuk UAS yang nantinya akan saya laksanakan tergantungnya menurut kelas masing-masing. Untuk kelas A akan saya adakan pada hari Senin ya, jam 6:30. Sedangkan untuk kelas B itu nanti pada hari Kamis ya, itu jam 3
ya. Itu dari saya. Semoga sukses semester antara, semoga apa yang kita pelajari juga membawa manfaat, dan saya minta maaf apabila masih ada kekurangan dalam metode penyampaian materi selama proses dari ini ya. Semoga semuanya bermanfaat, ilmu kita semuanya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.